mempunyai keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon misalnya. Jadi tidak netral. Iya, banyak media bisa kita cek lah bagaimana narasi yang dibangun. My young is heartless, so they ain't playing no games. We really want him dead, he got hit up close range. He fucked up in the head, he wanna see some more brains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kita kembali bertemu di channel Hariba Senja. Setelah sudah lama ya kita tidak mewawancara ataupun mereview buku. Nah, kali ini saya akan berdialog, menginterview salah seorang pemuda di Lampung yang sangat concern terhadap permasalahan yang ada di Lampung. Bukan hanya pemuda, tapi dia juga sebagai ketua dari Lampung Memantau, ya. Bang Ian Barusal namanya. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Oke. Perlu diketahui ya, Lampung Memantau ini adalah sebuah lembaga yang concern memantau terkait dengan jalannya pilkada ya, dan permasalahan lainnya ya, Bang ya. Permasalahan lainnya juga. Bang, hari ini kita akan berbicara terkait dengan pilkada. Tapi mungkin pengemasannya kita relax aja ya. Karena di luar kan segala macam hoax, apalagi di tengah sedang kampanye ya ini ya, sedang kampanye biasanya terlalu tegang di luar, jadi kita relax aja pembawaannya ya. Siap ya, Bang ya? Pasti. Siap. Sudah tahajud dulu ya tadi ya. karena aku kontak bahwa mau ngajak diskusi terkait dengan pilkada, jadi udah matang ya persiapannya ya. Mudah-mudahan. Oke. Bang, menurut Abang bagaimana pilkada kali ini yang ada di Lampung? Karena 9 Desember mendatang kan kita akan melaksanakan pilkada serentak. Gimana menurut Abang selama perjalanannya sampai sekarang? Kalau gimana pilkada hari ini, sejauh ini ya, mulai dari proses awal sampai dengan hari ini, ya masih seperti pilkada sebelumnya ya menurut saya. Maksudnya praktik money politik masih saja berjalan. Keterlibatan ASN yang tidak netral itu masih tidak berjalan. Ya, penyelenggara maupun pengawas itu masih diragukan oleh masyarakat terkait integritasnya gitu. Ya, hari ini gitu. Itu masih dan tetap berjalan, dan masyarakat juga tahu, kita semua tahu bahwa itu terjadi, tapi tetap berulang gitu ya. Sebelumnya pernah terjadi, dan sekarang terjadi lagi. Tetap terjadi dan terjadi. Jadi pola terulang ya. Apa yang menyebabkan pilkada ini menjadi kotor? Karena kita semua tahu bahwa itu salah, tapi itu terjadi. Artinya kan tidak ada perubahan. Apa sebenarnya menyebabkan hal itu selalu berulang? Yang menurut saya sih yang menjadi sebab itu karena memang edukasi politiknya nggak ada, hampir tidak ada. Walaupun ada cuma bunyi-bunyian aja, tidak benar-benar membangun yang melakukan edukasi lah selayaknya pembelajaran politik misalnya. Bisa kan dilakukan oleh media-media, penyelenggara dan pengawas. Yang benar loh ke masyarakat gitu loh. Yang formalitas banyak. Itu edukasi ke masyarakatnya. Edukasi ke masyarakatnya juga nggak ada. Jadi secara keseluruhan baik masyarakat, ya seluruh elemen itu ya masih menganggap pilkada ya cuma nguntungin salah satu atau cuma nguntungin calon aja gitu, nggak ada impact ke masyarakatnya gitu aja. Oke, dari tadi saya perhatikan Abang menyebut kata media, kemudian penyelenggara, pengawas. Memangnya gimana kecenderungan media di tengah pilkada saat ini, Bang? Karena media itu kan kita terima atau tidak terima menjadi alat yang sangat untuk di era sekarang ini media itu menjadi seperti alat yang mengalahkan berbagai alat lainnya. Seperti menjadi apa ya? Iya, ngomongin media itu bukan cuma hari ini, media kan sejak zaman-zaman. Tapi khususnya media sosial. Iya, media sejak dulu itu kan memang sebagai alat untuk membangun kesadaran, mengkonstruksi kesadaran masyarakat. Nah, hari ini media ya dimanfaatkan hanya untuk kepentingan toh. Jadi ngomongin media online misalnya yang harusnya, maupun media kita yang harusnya objektif menyampaikan berita itu cenderung tidak berimbang. Apa yang dimaksud dengan tidak berimbang ini? Tidak berimbang itu maksudnya berita yang disampaikan khususnya dalam konteks pilkada itu hanya mempunyai keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon misalnya. Jadi tidak netral. Iya, banyak media bisa kita cek lah bagaimana narasi yang dibangun, kemudian mulai dari iklan-iklan segala macam
bisa kita cek. Tapi ini bahaya loh Bang, ketika media saja tidak netral, khususnya berita ya, ketika berita saja tidak netral, lalu masyarakat kan tentu menjadi bias ya untuk menerima Ya, berita yang informasi. objektif. Ya menurut saya kayak kemarin saya sampaikan di diskusi ya di Bawaslu. Hoax misalnya, hoax itu selalu menjadi topik hari ini pembicaraan bagaimana menanggulangi. Ya itu gara media juga salah satunya. Media itu harus itu karena media tidak berimbang mempunyai keberpihakan ke salah satu pasangan calon mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap media itu juga hilang, menurun. Kalau hilang mungkin nggak semua ya, menurun. Jadi misalnya ada temuan di lapangan, mestinya itu kan disampaikan kepada media untuk kemudian dicari tahu kebenaran berita tersebut. Akhirnya kan masyarakat langsung mempublikasi lewat media sosialnya masing-masing, lewat WhatsApp, lewat Facebook, Instagram dan lain-lain. Itu kan relatif kebenarannya, belum pasti. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan hoax semakin eh, makin membesar, bertahan hoax. Jadi ada yang harusnya dipublikasi malah ditutupi, ada yang seharusnya ditutupi malah dipublikasi, bisa seperti itu. Dan itu biasanya orang-orang yang memang bekerja di sebuah lembaga berita atau dari masyarakat sendiri sih Bang, sebenarnya berita itu tidak berimbang. Berita yang diproduksi. Medianya itu bisa saja wartawannya yang punya keberpihakan atau memang lembaga itu medianya sendiri memang sudah punya bergening mungkin dengan salah satu pasangan calon. Akhirnya kan berita yang dimuat itu melulu soal salah satu pasangan calon. Pun ada yang lain itu tipis gitu loh. Padahal seharusnya ketika mewartakan A untuk calon A sama porsinya sama ya, ke B ke C gitu ya. Sama ngomongin temuan-temuan di lapangan terkait dengan praktik pilkada politik yang kotor misalnya, ya harus semuanya dilibatkan gitu. Harusnya begitu ya. Iya, aturan-aturannya bagaimana. Tidak kita tinjau dari perspektif saja gitu. Iya, perspektif pengawasan kayak mana, perspektif masyarakat bagaimana. Semuanya jadi kan berita itu disajikan secara objektif. Nah, hari ini nggak gitu. Hari ini nggak gitu. Bahaya juga ya. Jadi masyarakat yang menerima berita secara mentah-mentah juga bahaya ya Bang ya. Iya. Kita misal lampu memantau, ada temuan segala macam, kemudian disampaikan kepada media. Hari ini nggak semua media kok mengcovernya, gitu loh, mengcover berita tersebut. Karena ya beberapa kali kami nggak cuma pilkada kali ini, beberapa kali dalam momentum politik maupun yang lain-lain. Tidak mau mengupnya. Iya. Gitu. Itu indikasi menurut saya jelas. Oke, tadi kita ke media, sekarang kita kepada penyelenggara dan pengawas. Memangnya kenapa Bang? Ada apa dengan penyelenggara dan pengawas? Kalau penyelenggara dan pengawas itu kan yang sampai kepada masyarakat itu bahwa suara rentan berubah. Gitu. Suara rentan berubah. Artinya kan kerja pengawasan terhadap penyelenggara itu bisa saja kurang maksimal, gitu loh. Itu rentan berubah, mulai dari level paling bawah kelurahan sampai ke provinsi misalnya, kalau di konteks Lampung misalnya. Itu rentan berubah sampai ke nasional. Jadi kan sudah menjadi konsumsi publik, entah itu sengaja dibuat-buat oleh oknum segala macam, tapi itu membuat kepercayaan masyarakat menjadi hilang. Permainan suara ada permainan. Walaupun ya dalam upaya pembuktiannya mungkin agak sulit ya, tapi masyarakat tahu itu gitu loh. Masyarakat informasi yang beredar bahwa penyelenggara dan pengawas itu rentan berubah jumlah suaranya gitu loh. Kayak ya pada Lampung kemarin kan calon independen kan gitu, ada beberapa kelurahan gitu loh, berubah datanya gitu. Ketika sampai di pusat gitu? Bukan, belum di pleno kelurahan misalnya 10 naik ke kecamatan berubah lagi gitu. Nanti nyampe pusat bisa lebih kecil atau besar, ini tergantung siapa yang punya kepentingan ya. Ada itu sangat memalukan loh Bang. Iya. Cerita itu sangat memalukan, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang pelajar yang harusnya paling mengedepankan integritas, tapi kan ini kan belum berakhir. Maksud saya kalau konteksnya penyelenggaraan pengawas masih ada waktu banyak untuk kemudian bisa menunjukkan integritasnya.
menunjukkan keberpihakan penyelenggara maupun pengawas itu memang untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi ya penyelenggara memang ya sesuai prosedural, aturannya kan sudah jelas, teknisnya sudah ada dalam aturan-aturan teknis ya kan. Begitu juga pengawas kan sudah punya apa namanya orang-orang sampai ke bawah di masyarakat kan, di kelurahan ada, di kecamatan ada, kabupaten kota ada, provinsi ada. Jadi tinggal bagaimana para pengawas dan penyelenggara menjalankan fungsinya itu, mengawasi itu. Jadi harusnya seperti itu yang dilakukan oleh para penyelenggara dan Ya, pengawas. Kalau medianya Bang, kalau media tadi kita belum sempat bahas. Kalau media seharusnya bagaimana? Media ya harus objektif. Harusnya objektif. Ya karena kondisinya tidak berimbang ya harus berimbang. Mau nggak mau kalau memang tetap mau mempertahankan kepercayaan masyarakat. Seperti yang saya sebelumnya sampaikan di diskusi sebelumnya, itu media itu kan bukan hanya punya kewajiban menyampaikan berita, benar begitu, tapi kan juga punya kewajiban dalam konteks pilkada itu melakukan edukasi politik. Gitu. Nah kalau beritanya tidak berimbang, tidak objektif, itu kan akhirnya efeknya ya akibatnya bisa menjadi konflik di masyarakat. Gitu. Karena dibumbu-bumbui kan, tambah opini wartawan misalnya segala macam. Dalam upaya agar kemudian salah satu pasangan calon dianggap lebih baik dibanding pasangan calon lain. Kabarnya ini kampanye sudah mulai berlangsung ya Bang? Ya. Dan untuk baru beberapa hari Ya, baru beberapa hari. 2 atau 3 hari. Sudah ada ditemukan. Sudah Sudah ada. mulai. Ya, ini kemajuan teknologi ya. Kayak media sosial hari ini kan semua orang bisa dengan mudah menyampaikan informasi kemana aja. Gitu. Jadi beberapa akun milik pasangan calon itu kan ya membangun framingnya masing-masing kan, membangun narasinya masing-masing. Ya cenderung lebih ada banyak konten yang provokatif gitu. Provokatif itu menyerang atau mencarikan kesalahan, itu kan efeknya masyarakatnya gitu loh. Masyarakatnya Ini bisa ada bentrok nggak sih di bawah ketika ujaran itu masih dilakukan? Sangat mungkin ya. Seperti yang terjadi pada Pilpres kemarin kan luar biasa itu ya. Mudah-mudahan di Lampung tidak sampai seperti itu. Dan Lampung memantau konsisten ya untuk terus memantau sampai ini berakhir. Misalnya gini, kayak kemarin ribut viral soal aparatur pemerintahan kecamatan, kelurahan melakukan gerebek sana, gerebek sini. Nah itu kan kalau kita melihatnya hanya soal praktik sembakonya saja, itu kan menurut saya tidak objektif itu. Mestinya kan dilihat juga ASN-nya, kok bisa over itu, kok dia tidak melibatkan penyelenggara, kok tidak melibatkan pengawas dan lain-lain gitu loh. Kemudian secara serentak dilakukan seperti ada instruksi gitu yang terjadi di Bandar Lampung beberapa sebelum masa kampanye kan. Harusnya ASN juga objektif. Iya, bahwa media, semua orang punya kewajiban untuk mengawasi seperti yang dicita-citakan oleh lembaga Bawaslu, iya, tapi ya jangan sampai menghakimi gitu loh. Nyambung nggak? Kalau mengawasi ada temuan, monggo dilaporkan. Jadi masyarakat kalau ada video beredar belum ada keputusan dari lembaga Bawaslu misalnya, sudah punya tafsir sendiri, oh ini nggak benar, oh ini buruk, oh ini segala macam, itu kan bahaya juga satu sisi. Jadi seharusnya ketika masyarakat menerima temuan tersebut harus lapor ke Bawaslu gitu ya, kemudian proses baru diverifikasi terlebih dahulu ya. Iya, diverifikasi. Oke. Terakhir nih mungkin, karena waktu terbatas dan mungkin nanti ketika di akhir pemilu kita coba adakan diskusi lagi, kita memantau lagi. Pesan Abang kepada para pemuda, karena Abang sebagai pemuda, pesan Abang kepada para pemuda, apalagi mahasiswa ataupun para pegiat organisasi, aktivis yang mereka matang banget lah sebenarnya kalau untuk masalah politik seperti ini, apa pesan Abang kepada mereka yang harusnya turun juga? Ya kalau pemuda kan sebenarnya sama kayak yang saya sampaikan soal media, penyelenggara, pengawas maupun pasangan calon yang punya kewajiban juga melakukan edukasi politik, melakukan menyampaikan apa sih aturan-aturan yang baik, bagaimana praktik yang baik itu segala macam, itu pemuda juga harus ambil posisi itu. Apalagi pemuda memang tidak bisa lepas dari media sosial hari ini. Di tengah banyaknya informasi yang belum pasti kebenarannya, ya pemuda harus ambil peran untuk kemudian menyampaikan informasi yang
yang sesuai dengan aturan ya mbak, yang gimana, yang sesuai dengan etiknya bagaimana gitu. Baik pemuda yang dia independen atau individu ataupun Ya, sebagai siapapun itu kelompok ya, punya siapapun. kewajiban. Terutama yang tahu persoalan tentang pilkada ini, Hmm. ini seharusnya seperti apa begitu. Ya. Oke bang, mungkin waktu kita sudah habis kayaknya, terbatas ya, nggak kerasa. Mungkin sampai di sini dulu karena dari apa yang sudah kita pantau pilkada ini kan berjalan sampai 9 Desember. Ya. Mungkin ada part-part selanjutnya yang akan kemudian kita berusaha membincang kembali terkait dengan pilkada supaya pilkada bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak dicurangi oleh oknum manapun yang kemudian nanti imbasnya adalah ke masyarakat. Terima kasih Bang ya sudah menemani, karena lagi corona kita, karena bukan murim juga ya. Iya. Jadi, oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya, jangan lupa di share karena ini pasti sangat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.